wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, di sini setelah hadir penguji ahli Profesor Dr. Arthur S. Nalan, kemudian Dr. Suhendi Aprianto, dan tim penguji, anggota penguji, sekaligus juga pembimbing, Dr. Ismet Ruhimat, SNM Hum, Dr. Sri Rustianti, SNM Hum, dan yang tak kalah penting, semua ini dalam rangka ujian tesis penciptaan seni sebagai persyaratan guna memperoleh gelar magister seni pada program studi penciptaan seni dan pengkajian seni, program Pascasarjana S2 Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, atas nama mahasiswa gelar Septiana, nomor induk mahasiswa 1941403, yang akan mempresentasikan ujiannya berjudul Ludira Seta Alih Wahana Garap Musik Wayang. Saudara gelar, sekarang dalam keadaan sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya. Siap ya? Insya Allah siap. Ya. Bapak penguji dan para pembimbing yang saya hormati, pada hari ini alhamdulillah gelar Septiana telah siap untuk ujian tesis penciptaan seni dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Ya. Bisa kita mulai ya? Ya. Mangga silahkan gelar setelah share dari ujian yang akan diujikan pada hari ini, dilanjut dengan presentasi dari PowerPoint. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pada Kang Iki silahkan dibantu untuk men-share video gelar. Audionya nggak ada ya? Iya, ini audiennya. Iki audionya nggak keluar. Keluar. Ya. Dicek dulu. Tadi sudah saya sampaikan kan, ya gelar ya. Sudah dicek tadi keluar ya? Coba dicek. Dikira yang pertama nggak pakai musik. Agak tadi sekilas tadi ditayangkan tadi bagus. Kiranya yang pertama nggak pakai musik. Musik diam dalam hati.
Dicek lagi, dicek lagi. Sok. Ini di play-nya dari Gelar atau dari admin Pasca ini? Dari Pasca, tadi saya tanya ke Gelar, katanya supaya lancar, Supaya fokus ya. supaya lancar. Supaya fokus juga. Sebelumnya mohon maaf Bapak Iya. Ibu untuk proses play video itu jadinya melalui Gelar karena tadi di Oke. sini crash videonya. Oh iya, Oke, dari Gelar aja, dari Gelar. nggak digelar. Langsung di share screen aja. Bentar Bu, di share screen nggak ada file videonya. Harusnya ada kan, ada filenya. Ya, itu cuman ada yang Canva, bentar harus dulu. Ya, tenang. Nah, udah ada. Ya. Kenapa nih? Di suatu tempat bernama Batamela, raja dan anak buahnya sedang berpesta merayakan keberhasilan dari rencana yang mereka buat. Rencana jahat yang menyebabkan kehancuran iman bagi seluruh masyarakat negara Amarta.
dengan memanfaatkan wabah penyakit bernama Malavi. Yang berhasil membinasakan hampir setengah dari makhluk hidup di negara Amarta. Penyakit ini memiliki gejala demam tinggi, sesak napas, dan menular secara cepat tanpa terdeteksi. Hal ini menggemparkan seluruh masyarakat di negara Amarta. Sang raja bernama Kalamurti mendoktrinasi masyarakat Amarta tentang obat yang bisa menyembuhkan penyakit Malavi, yaitu dengan diolesi ludira seta. Yang merupakan darah putih dari raja negara Amarta yang bernama Yudhistira. Trauma masyarakat tentang penyakit ini membuat semua masyarakat negara Amarta mempercayai ucapan dari Kalamurti, sehingga masyarakat berlomba-lomba ingin membunuh dan mendapatkan darah putih sang raja Amarta. Kang Semar mungkin akan juga tahu bahwa di negara Amarta sedang terjadi wabah penyakit bernama Malavi. Kang Semar, adanya penyakit ini menimbulkan keresahan bagi seluruh kalangan masyarakat. Semua sektor terkena dampak pandemi. Betul akan terasa dampaknya bagi saya sendiri, keluarga, dengan rekan-rekan. Tak bisa dekat, tak boleh berkerumun. Ekonomi jadi menurun. Mau cari kerja susah. Seniman gak boleh mau. Sudah jatuh tertimpa gerbang. Aduh, kamu teh udah mau bercanda mulu. Jangan bercanda, ini lagi serius. Apa itu wala? Ini mukul. Petani gagal panen, pabrik banyak yang bangkrut, pengangguran semakin merajalela. Iya, akan sama istri juga harus jaga jarak. Kemarin istri saya diperiksa dokter, alhamdulillah positif 3 bulan.
Apa Eri, kamu Gareng malah positif? Emang positif apanya? Ini kan istri saya positif 3 bulan, alhamdulillah. Bukan itu atuh. Ini mah masalah positif penyakit. Oh sorry bos, sorry. Udah. Sabar Kang Semar, cepot malah Gareng, pasrahkan saja, ambil hikmahnya. Apa agan tahu tentang penyakit ini? Bisa disembuhkan, diteteskan ludiraseta. Waduh, emangnya kata siapa Kang Semar? Saya tahu dari masyarakat agar yang tadi pergi ke pusat kota Amarta. Kabarnya mau membunuh Raja Amarta, mau mengambil ludiraseta agar untuk mengobati penyakit Malafi. Masyarakat percaya satu-satunya yang mempunyai ludiraseta adalah Raja Amarta, yaitu Agan Yudhistira. Iya Gan, saya juga tadi habis menghalangi orang yang mau pergi ke pusat kota. Tapi saya takut Gan, orangnya bawa senjata tajam. Apa emang nyaring senjata tajamnya? Iya itu, bawa senjata pil KB. Aduh, sakit Kang Cepot. Kamu bercanda mulu, udah tahu lagi genting bercanda mulu kamu mah. Ya sorry bos, sorry, biar suasananya agak rileks gitu. Sudah. Malah berantem kamu ini. Wah, bahaya Kang Semar. Adik Yudhistira sedang terancam. Tidak ada lagi yang bisa membantu dia selain saya dan Kang Semar. Kang Semar, iya Agan. Cepot, saya Agan. Dewala, saya Agan. Gareng, saya bos. Ayo kita pergi ke pusat kota untuk melindungi adik Yudhistira. Cepot, Dewala Gareng diperintahkan Batara Kresna untuk membantu pasukan keamanan di negara Amarta agar bisa menyembunyikan dan melindungi Yudhistira. Sedangkan Semar dan Kresna berusaha mencari penyebar berita bohong untuk menggagalkan rencana jahatnya dan menghalau pasukan-pasukan lain yang kemungkinan akan datang mencari Yudhistira. Balebat anu gumawang cahyana ilang gumilang, nemus lalang sepang halang, totonden sang surya datang. Sumirat di awang-awang mintonkeun rasa kamelang, kersakung nuku melendang sangkan ting arulang
Ci ibu nu pagemuntang lah bangun anu sungkan mulang sanajan di halang-halang lah sejak sumujudku mamba angkehan alimpah rampak rempuk jukung luyu sauyunan junun runtut rukun keur sabi lulungan nanjerkeun kabudayaan sangkan Sunda komaraan seni jeung budaya cicire nu bangsa ciri nu mandiri nu moal pahili kasenian kabudayaan jasa nama sanes lumayan alah bari titenan sangkan ayah kamajuan diceritakan di kerajaan awu-awu langit sebuah kerajaan yang dihuni kaum buta kaum yang buta hati nuraninya buta akan kebenaran dibutakan oleh kekuasaan dan keserakahan kaum yang dipimpin Kalamurti yang saat ini sedang melancarkan siasat licik dan busuknya untuk membunuh Yudhistira agar lebih meyakinkan seluruh masyarakat di pelosok negeri bahwa Ludira Seta benar adanya. Iblis pating paruingis setan pating paruingka tenawa pada alaga saminya biarta para buta bersorak bersiap untuk
menyambut kedatangan sang Raja Kalamurti untuk menunggu perintah membunuh Yudhistira. Iblis pating paruingis, setan pating paruing ka denawa padangalaga samia ngabiantara. Wahai seluruh hamba rakyatku, detik ini, menit ini kita lancarkan rencana untuk membunuh Yudhistira. Siapa bertugas Paduka? Laksanakan Paduka. Berita tentang Ludiraseta sebagai penangkal wabah ini sudah tersebar dan banyak orang yang mempercayainya. Sebelum ada yang mendahului mendatangi Yudhistira, kita harus maju selangkah lebih awal untuk membunuh dan mengambil darah Yudhistira. Kita jual ke seluruh pelosok negeri. Ya. Mohon izin Paduka, hamba bertanya apa wabah ini benar adanya dan apa benar Ludiraseta adalah penangkalnya. Terlepas benar atau tidak, yang penting kita bisnis untuk menghasilkan uang. Banyak saudara dan keluarga kita yang tidak punya penghasilan. Ini terobosan baru, guys. Ya, benar Senopati. Pati Senopati, dengarkan baik-baik isi mimpiku dari dewa. Mimpiku bukan mengkhayalan belaka. Mimpiku memiliki pesan untuk dilakukan. Dalam mimpi dewa berpesan wabah ini benar adanya, dan dewa juga berpesan wabah ini tidak ada obatnya. Tapi saya sangat ambisi memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan, membuat berita bohong tentang Ludiraseta yang bisa mengangkatkan wabah setelah kita menjualnya dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Terlebih Yudhistira dan Amarta adalah musuh sejak lama. Dengan matinya Yudhistira, musuh terbesar kita akan hilang dan kaum kita akan menjadi kaum yang besar, dapat mengendalikan semua kerajaan di pelosok negeri ini. Untuk itu mari kita siapkan tenaga, taktik licik dan strategi tepat untuk mencapai tujuan kita. Ya! Jelas Paduka, keinginan Paduka kami dukung sepenuh jiwa raga. Siap bos, tim tempur siap menggempur urusan tenaga dan nyawa, urusan belakangan. Yang penting DP masuk duluan bos. Kapan kami harus pergi menjalankan rencana ini Paduka? Jangan tunggu waktu ini berakhir, sekarang juga kita jalankan rencana besar ini. Hamba pamit untuk bertugas Paduka. Hamba pamit mau ke toilet dulu Paduka. Takutnya nanti di celana pas di jalan Paduka. Silakan Senapati manfaatkan waktu dan situasi ini sebaik-baiknya. Ya. Belum sempat bergegas pergi, Kalamurti dikagetkan dengan kedatangan Batara Kresna yang bermaksud menghalau dan menggagalkan rencana. Kalamurti! Siapa?
Kalamurti, saya datang untuk menggagalkan niatkan picikmu. Siapa di luar beraninya berteriak dan ingin ikut campur urusanku? Saya Batara Kresna. Saya tahu kamu Kalamurti, orang yang menyebarkan berita tentang Ludira Seta dan bermaksud membunuh adikku yaitu Yudhistira. Kresna Raja Dwarwati, apa maumu? Urus saja hidupmu dan rakyatmu, jangan campur urusan kami. Apa kepentinganmu? Ingin mendapatkan bagian dari bisnis ini? Ya. Apa maksudmu? Aku ini manusia titisan dewa yang bertugas di bumi ini. Mana mungkin aku ingin mengambil bagian dari rencana jahatmu ini. Yang ada, aku akan melakukan apapun untuk memusnahkan segala bentuk kekejaman di bumi ini. Terlebih kamu yang berniat membunuh adikku dengan dalih menjadikan darah adikku sebagai obat wabah ini. Sungguh biadab kamu Kalamurti. Biarkan hama yang membereskannya Paduka. Saya saja Paduka, ini mah bisa saya tempeleng bolak-balik Paduka. Ya! Tahan patih dan senapatiku. Hai Kresna, aku dan kaumku akan tetap beranjak ke Amarta untuk membunuh Yudhistira. Jangan halangi bisnisku atau kamu akan merasakan keganasan pasukan tempur dan kesaktianku. Jangan bermimpi terlalu tinggi Kalamurti. Boleh kamu menyentuh adikku dan membunuhnya, tapi kamu harus melangkahi dulu mayatku Kalamurti. Kepala kurang ajar kau Kresna. Pati dan Senopati kerajaan Awangbaru. Tidak disangka Semar yang tertinggal di belakang oleh Batara Kresna muncul dan meleraikan pertarungan terakhir Kresna. Sebentar juragan, jangan diteruskan. Siapa ini? Apa maumu? Tiba-tiba Patua Renta sok ingin melerai. Kamu tidak takut tulang rapuhmu patah dan kujadikan sebelah tulang? Jangan sombong kamu. Kekuatan hanya milik yang maha kuasa dan maha kuat, Tuhan sang pencipta alam. Sebenarnya apa mau kamu, wahai Kalamurti? Saya hanya ingin membunuh Yudhistira dan mengambil darahnya untuk dijual ke seluruh pelosok negeri ini sebagai obat. Siapa bilang Ludira Seta itu ada? Aku yang mengarang ceritanya dan aku yang memberi nama Ludira Seta itu. Ludira Seta adalah darah putih yang hanya dimiliki orang suci dan jujur seperti Yudhistira. Maka dari itu
aku menyebarkan kebohongan dan tujuan membunuhnya, serta akan kujual darah Ludiraseta itu. Ya. Kamu memang benar, Ludiraseta adalah sebutan darah suci atau darah putih yang dimiliki orang-orang berperilaku baik dan terpuji serta jujur dalam segala hal. Tapi kamu salah menganggap Ludiraseta itu adalah wujud asli dari darah tersebut. Karena darah seluruh manusia berwarna merah, tidak ada darah putih atau darah suci. Darah suci hanya simbol untuk jiwa-jiwa orang yang berperilaku bijak dan selalu bersandar pada kebijakan serta mengutamakan kebersihan raga dan rasa, atau bersih rohani dan jasmani. Hentikan niatmu untuk meraup keuntungan dengan memanfaatkan situasi ini. Hentikanlah sebelum kamu merasakan akibat dari keserakahanmu. Jika memang obat yang kamu dan kaummu butuhkan, ciptakanlah dan raihlah Ludiraseta pada dirimu sendiri. Karena Ludiraseta dapat dimiliki semua orang dan terdapat di dalam masing-masing tubuh kalian semua. Ya. Maafkan saya, Bapak Tua, maafkan saya. Saya saya merasa bersalah, maafkan saya. Iya. Emang sudah seharusnya minta maaf ya. Sudahlah, sudah. Sekarang mah kita sudah saling memaafkan, namanya juga manusia. Betul. Sesama manusia makan harus saling bermaaf-maafan. Betul sekali. Iya, maaf Bapak Tua, maaf. Jangan sekali lagi bikin onar, bikin hoax ya, jangan sekali-kali lagi. Iya, maafkan saya. Sudah, sekarang mah pulanglah ke negara Batam Merah. Aja baik, saya akan pulang kembali lagi. Akan Batarang terus. Sudahlah, kembali lagi ke negara Dwarwati. Terutama sebarkanlah, ini hanya berita hoax yang menyebar di negara sekarang. Sudahlah, ya baik Kang Semar, terima kasih, saya akan kembali lagi ke negara Amarta dan ke negara Dwarwati. Iya, silakan. Jika dicermati dengan seksama, kisah Ludiraseta Gimana Sepuh? mengingatkan kita sebagai manusia untuk senantiasa berusaha untuk menggapai kesucian jasmani dan rohani. Oh iya, betul sekali. Agar terhindar dari segala penyakit jasad maupun penyakit hati. Nah itu. Mengingat sudah hampir 2 tahun kita semua diuji dengan menggilanya sebaran virus corona atau si COVID yang sangat Iya, betul. jelas merusak kestabilan roda kehidupan. Pader, Aduh, sahat. Pader, Beb, Babe. Siapa itu? Babe, ada apa kamu itu? Iya, main lari-lari aja. Main lari-lari aja. Mau nanyain kalau si Kalamurti udah kabur, Beh? Aduh. Ya sudah, atuh. Sudah mingat gitu. Aduh, saya telat dong. Iya tuh Akang, kenapa baru Iya, datang? ini tangan udah pegel-pegel pengen nampol si Kalamurti. Wah, emang Udah berani, cukup. Pak, ya. Ini kan kita masih di era pandemi nih Pak nih. Anak Bapak ini yang paling ganteng mau bertanya nih Pak. Tanya apa? Nah, gimana caranya biar kita aman dan bisa beraktivitas? Saya masih bingung Pak. Aduh, ini mah. Iya, masih bingungnya karena mau beraktivitas segala dilarang. Mau ini, mau itu masih gak boleh. Banyak dibatasi ya kan? Banyak dibatasi.
ah 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 ah. Apapun keputusan pemerintah, kita harus patuh karena kita hamba rakyatnya. Pemerintah tidak mungkin mengeluarkan aturan tanpa sebab dan akibat. Apapun itu pasti yang terbaik untuk rakyatnya. Oh, jadi gitu ya Pak. Kita harus nurut kepada pemerintah. Iya dong, harus Ya taat. iya itu mah harus patuh atuh. Oh ya. Si Monyong kemana ya Pak ya? Wah, kayaknya mah lagi ke warung dulu Kang. Si Monyong kemana ya? Beli masker gitu si Monyong. Kayaknya atau lagi di itu. Ada juga Kang Gareng tuh. Kakak saya masih ada di sana nggak ya? Sama si bapak masih ada di sana. Sini cepat. Gak sopan kamu itu. Itu ke kepala Sama orang orang tua, tua gak kamu itu. Maafin Pak, ini saya teh nyari masker nggak ada. Iya karena saya mah sudah menurutnya patuh pada pemerintah harus pakai masker. Bagus. Itu juga kan saya juga Itu yang di tes PCR bukan? Nah itu ya. Ya pantesan itu. Sesuai aturan pemerintah kan kita juga harus menggalakkan 5M. Ya, protokol kesehatan. Apa aja itu 5M teh dawala? Yaitu 5M teh menjauhi kerumunan, Ya, menjaga jarak, dua, memakai masker, tiga, mengurangi 4, mobilitas, 5. mencuci tangan. Nah, itu betul sekali. Saya juga sudah kalau 5M itu mah tuh dawala. Apa emang Akang? Gampang saya mah sudah. Mandi, makan, molor, sama minum. Apaan itu mah tuh? Bukan 5M. Itu mah tuh Sebentar. orang juga. Iya, Ari si Gareng barusan teh ada kemana ya? tadi lagi ke belakang katanya. Reng. Waduh, tolong. Naon ya. Mana si Gareng itu suaranya mah ada. Ayo di mana? Kemana si Gareng cepot? Waduh, tolong. Tolong nih areng nih. Wih, lagi apa Reng? Wih. Ini areng nih gak kuat. Sudah gak mau divaksin. Aduh. Gitu aja gak mau Gareng. Ini ada petugasnya nih. Areng dipaksa suruh divaksin, ada petugasnya nih. Tolong, weh, jangan, weh, jangan. Areng kabur, 1, 2, 3. Waduh, Hebatnya. dari sana ke sini hebat si Gareng ya. Tiba-tiba ada di sini ya. Tiba-tiba ada di sini, kenapa jadi beda bajunya Reng? Masa sih perasaan sama merah? Bukan, tadi mah bukan itu, rambutnya juga warna hitam. Oh tadi ke bawah angin, pan dari sana loncat ke sini atuh. Itu efek vaksin mungkin. Efek vaksin itu. Kenapa? Reng atuh. Jadi gini, nih ceritanya gini nih, dengerin nih ya jadi gini nih. Sok, gimana Kang? Jadi ceritanya gini. Aring itu mau divaksin. Areng itu mau divaksin nih. Ya. Jadi bagaimana jikalau andaikan mengapa? Karena memang tiada lagi yang beragama. Kumaha itu? Apa nih kamu bahasa Indonesia kok malah kemana aja? Reng dengerin nih ya. Kita itu harus nurut
sama Bapak pemerintah, harus nurut, kita harus mau divaksin. Ya harus mau. Iya, tapi kan kata orang divaksin tuh takut, Kang. Ada yang udah disuntik sampai sakit, badannya pegel-pegel, jarumnya gede. Oh, segede Segede apa? Segede baskom, Kang. Bohong, bohong, hoak. Mana ada jarum suntik segede baskom. Areng juga tadi teh divaksin, mau divaksin sama apa sih itu namanya tuh? Sama satgas itu tuh, sama petugasnya si Bopak, bukan si Bopak, Sinopak tuh. Sinopak, atuh itu. Terus ada lagi apa Astra Halilintar, AstraZeneca, kamu Itu mah YouTuber atuh. itu mah YouTuber. Yang halilintar itu. Sudah, jangan pada bencana sudah. Cukup, jangan diteruskan ini bencana. Intinya pandemi ini belum berakhir. Jangan lengah, kita harus tetap perketat 5M. Harus waspada. Jangan takut juga untuk divaksin. Karena vaksin bisa menuntaskan 5M yang kuat. Kita siap selesaikan pandemi. Kita putuskan mata rantai pandemi dari sekarang biar kita bisa beraktivitas lagi. Iya Pak, saya juga udah lama gak manggung-manggung. Di rumah terus diem sama istri di rumah. Iya sudah. Itu enak sama istri. Para penonton semuanya, Semar dan keluarga pamit. Semoga pandemi ini cepat sirna dan roda-roda kehidupan kembali berputar normal semakin membaik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bank BJB serta kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, kepada KNPI Provinsi Jawa Barat, kepada Dishub, kepada Disputpar, sama yaitu Damas. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila kepada ISBI Bandung saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa lagi dengan saya, keluarga Tumaritis. Bye bye. Ya, baik, Gelar. Silakan dilanjut dengan presentasi dari pertanggungjawaban Ibu. pergelaran tadi. Kalau bisa 10 menit ya. Ya, Ibu. Ya, terima kasih. Share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Nampes. Terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji.
Perkenalkan, nama saya Bilar Septiana, nomor induk mahasiswa 194140003. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit pertanggungjawaban tentang karya saya yang tadi telah di-play di video secara virtual dengan judul Ludi Raseta, dan subjudulnya adalah Alih Wahana Garap Musik Wayang. Nah, untuk latar belakang karya ini tercipta, ada 4 poin utama. Yang pertama adalah perkembangan teknologi pada ranah konvensi seni tradisi hingga kontemporer. Dan yang kedua adalah perkembangan bentuk kreativitas garap wayang di Jawa Barat. Dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi digital untuk mengolah sumber bunyi tradisi. Dan yang keempat adalah musik elektronik sebagai penunjang untuk mengabstraksikan ide secara personal. Untuk rumusan gagasan isi karya penggunaan media digital elektronik dalam mengembangkan objek musik tradisi dalam konvensi pertunjukan wayang golek, keliningan, dan musik orkestratif. Jadi dengan penggunaan media digital processing, bunyi-bunyi konvensional karawitan bisa diolah atau ditransformasi menghasilkan karakter bunyi yang berbeda dari sebelumnya. Dan untuk gagasan wujud karya adalah pertunjukan utuh wayang golek dengan poin-poin seperti tema dan cerita, orkestrasi gamelan, orkestrasi musik, musik digital, dan virtual. Jadi perkembangan teknologi dan pemanfaatan media elektronik dalam ranah seni tradisi menjadi hal utama terciptanya karya Ludi Raseta ini. Untuk penjelasan judul, Ludi Raseta. Ludi Raseta merupakan 2 kata gabungan yang memiliki arti berbeda. Ludira adalah darah dan seta adalah bersih. Dalam cerita keseluruhan karya ini, Ludi Raseta menjadi hal yang diyakini mampu menjadi solusi atau obat wabah yang melanda di negara Amarta. Cerita ini terhubung dengan fakta dan situasi sosial yang terjadi saat masa pandemi COVID-19 yang melanda di tanah air. Dan untuk subjudul Alih Wahana Garap Musik Wayang, secara bahasa, alih merupakan pengubahan, sedangkan wahana berarti medium. Jadi pada intinya pengertian alih wahana adalah transformasi. Maka dari itu subjudul di atas merupakan model dan cara berpikir yang dikembangkan sebagai kreativitas dan sekaligus berfungsi sebagai cara merekayasa musik wayang dengan memanfaatkan teknologi. Nah, untuk proses produksi baik itu dari ini saya contohkan adalah dari bunyi rebab, karakter rebab. Rebab direkam melalui mic dan masuk kepada DAW ini, menghasilkan suara yang benar-benar real atau natural. Namun jika diproses melalui pitch shifter, efek-efek lain seperti echo, reverb, dan lain-lain, menghasilkan suara yang seperti ini. Ini contoh setelah diubah. Ini yang frekuensi sebelum diproses melalui DAW, dan ini yang setelah diproses melalui DAW. Satu instrumen bisa menghasilkan berbagai karakter tergantung dari proses apa yang ditempuh dalam merekayasa karakter bunyi dari suara naturalnya. Nah, setelah hasil produksi ini, saya menggunakan trigger yang bernama launchpad. Nah, ini seperti remote untuk memasukkan nada-nada hasil dari prosesing audio itu. Jadi nanti secara lively atau secara langsung, secara pertunjukan bisa digunakan tergantung dari situasional. Jadi tidak hanya hasil rekaman langsung di play, tapi ini bisa juga kondisional gitu, dengan cara seperti ini. Ini adalah contoh gamelan yang direkam, dimasukkan ke dalam sini. Ada 2 suara, ada suara normal yang di bawah, dan suara yang telah dikasih sentuhan efek di atas. Dan untuk metodologi penciptaan,
Saya menggunakan teori kreativitas Margaret Aboden dan pendekatan Garap Rahayu Supangga serta metode eksplorasi dan pembentukan. Untuk teori kreativitas Margaret Aboden, karya musik wayang Ludi Raseta dikembangkan dari pemikiran Boden tentang 3 hal pokok penting dalam konteks pemenuhan standarisasi kekaryaan, yaitu kreativitas komisional, eksploratori, dan transformasi. Untuk kreativitas komisional, kreativitas yang dititikberatkan pada orientasi subjek saat menghadirkan gagasan melalui upaya penggabungan atau kombinasi dari gagasan-gagasan yang ada sebelumnya. Nah, pada penciptaan musik Ludi Raseta, secara praktikal banyak dijumpai seperti misal konvensi gending pada lagu-lagu jalan yang kemudian dikombinasikan melalui proses replikasi DAW. Hasil processing tetap menunjukkan konvensi gending secara verbal. Dan untuk yang kreativitas exploratory, kreativitas lanjutan dari komisional, yaitu penggunaan aturan atau konvensi yang sudah ada dijadikan pijakan dalam menciptakan gagasan baru dan cenderung menghasilkan sesuatu di luar konvensi. Nah, keterhubungan dengan karya Ludi Raseta, eksplorator ini terhadap garap musiknya adalah penggabungan vokabuler karawitan dan musik yang dikembangkan dalam abstraksi alur cerita. Alur cerita tersebut kemudian divisualisasi serta diiringi secara orkestratif. Yang terakhir adalah kreativitas transformasi. Kreativitas transformasi lebih menunjukkan perbedaan secara tajam. Konvensi sebagai unsur penanda sudah sangat sulit untuk diidentifikasi. Terkadang, struktur baku dari sebuah gening bisa berubah secara radikal dari bentuk sebelumnya. Nah, pada karya Ludi Raseta, bentuk kreativitas transformasi adalah munculnya garap musik pada varian awal, bentuk gening Katalu, Keratagan, Murwa, dan Nyandra, yang secara komposisi telah ditransformasi ke dalam bentuk orkestratif yang bersifat abstraktif. Nah, kesimpulannya, setelah saya menciptakan karya ini, ada 5 poin penting yang menjadi kesimpulan. Yang pertama adalah menyatukan keterpisahan musikal dalam sebuah konsep gagasan. Yang kedua adalah memberi peluang garap dengan menghasilkan varian kreatif baru karakter suara pada instrumen karawitan. Yang ketiga adalah opsi kreatif dalam menciptakan garap musik wayang. Yang keempat, replika baru dalam perkembangan dunia seni musik wayang golek. Dan yang kelima adalah mengefektifkan dan mengefisiensi dalam berproses. Nah, mungkin seperti itu penjelasan singkat dari saya. Atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam, tepat ya. Terima kasih untuk presentasi gelar Saktiana. Dan alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga pada titik ya, di penghujung menjadi magister. Bisa kalau lulus, mudah-mudahan lulus ya. Ya, proses yang panjang. Gelar itu tahun berapa masuk 2019 ya? Iya, 2019. Ya, mestinya tahun kemarin, tetapi tidak ada kata terlambat ya. Alhamdulillah sekarang bisa mempresentasikan hasil dari proses yang panjang itu. Baik, saya persilahkan kepada Profesor Arthur Esnalan sebagai penguji ahli untuk memberikan pertanyaan ataupun memberikan masukan-masukan. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Prof. Endang sebagai pimpinan sidang. Gelar. Iya, Pak. Apa ya? Pertama-tama mencatat apa yang disajikan tadi itu merupakan upaya yang gelar lakukan ya. Nah, yang ingin ditanyakan dulu adalah masalah keterangan saja dulu sebelum saya sampai pada pertanyaan dan saran ya. Kalau acara tersebut itu kapan tuh gelar ya dilaksanakannya? Dilaksanakannya pada bulan November, Pak. Waktu November tanggal 21. November 2021. Tanggal 2021. Oh, November di sana ya, di Kabupaten Bandung apa di mana? Di Gedung Sate, Pak.
Oh, di Gedung Sate. Ya. Dalam rangka apa itu gelar? Dalam rangka ujian saya sebetulnya sosialisasi vaksin. Jadi karena ceritanya nyambung dengan situasi pandemi, jadi saya coba coba berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan juga Diskominfo untuk mengadakan Gitu. acara itu gitu. Ya mungkin nanti, nah ini saran, mungkin nanti bahwa ini jarang terjadi ya. Jadi tidak apa-apa kalau sebuah karya yang dibuat tanggung jawab itu dilakukan juga kerjasama. Nah, jadi masalah kerjasamanya tidak disampaikan secara lisan saja, tapi juga tertulis, tidak apa-apa. Oke. Siap. Jadi apakah dibuat di footnote atau di mana lah, terserah nanti dengan pembimbing. Jadi supaya apa? Siapa tahu ke depan karya-karya itu memang bisa kerjasama, gitu ya, bisa bekerja sama dengan siapapun. Nah, kemudian yang kedua sekarang, kalau di dalam awal dari abstrak itu kan gelar menyampaikan bahwa ini adalah konstruksi karawitan dan musik ya. 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 Tapi di dalam halaman berapa nih? Oh ya, halaman 68 garap komposisi musik pada wayang gitu. Nah, itu kan perlu konsistensi istilah mungkin ya. Jadi baik konstruksi karawitan dan musik dan wayang atau serta wayang mungkin gitu ya. Oke. Jadi itu perlu uraiannya perlu dilengkapi. Kemudian ada juga pernyataan bahwa ini merupakan opsi kreatif pertunjukan wayang golek gitu ya. Ada ya kalau tidak salah. Nah, yang mungkin nanti perlu dijelaskan itu opsi kreatif itu sebetulnya di latar belakangnya ada beberapa garap wayang yang dianggap tip. Nah, ini merupakan mungkin bukan opsi kreatif ya, alternatif lain lah. Ya, alternatif lain untuk pertunjukan wayang yang katakanlah praktis ya, kemasannya, temanya, kemudian karena bisa juga masuk ke dalam kategori di dalam dunia sekarang itu entrepreneurship ya. Jadi entertain itu sudah menjadi produk kreatif, produk industri kreatif gitu ya, yang tidak kita tidak bisa menolaknya karena bisa jadi paket yang dibuat oleh Gelar dan kawan-kawan itu termasuk dari keturunan Pak Dede Amung ya, Sen-Sen dan lainnya itu bisa bekerja sama dan itu merupakan satu paket, mungkin temanya bisa beda-beda ya, bahkan juga mungkin variasi musiknya bisa beda-beda. Nah, hanya mungkin di dalam ketika bicara aliwahana, maka sebaiknya sebetulnya yang dirujuk dari Pak Sapardi atau mungkin dari siapapun itu sebaiknya disebutkan lebih dulu gitu ya. Karena sebetulnya ada satu buku yang mungkin nanti bisa di-share tentang representation and transformation. Nah, itu buku baru yang sebetulnya ini sebetulnya yang dilakukan Gelar itu, Gelar melakukan suatu proses representasi baru. Representasi bukan wayang golek secara menyeluruh, secara lengkap, bukan. Jadi representasi menghadirkan sesuatu yang baru dan juga melakukan transformasi. Apa di antaranya? Transformasinya ada cerita karangan yang berhubungan dengan teks dan konteks. Nah, itu ya, jadi diperkaya dengan itu. Kemudian masih ada beberapa yang kutipan bahasa Inggris tetapi belum diterjemahkan. Ya, saya catat nih halaman 37 ya. Jadi mungkin lupa, ada yang sudah diterjemahkan tapi ada yang belum ya. Nah, sekarang saya mau tanya
Gelar, kalau prosesnya gimana? Kan biasanya nih si dalang-dalang ini dalam tuturannya, dalam narasinya berbahasa Sunda ya, bahasa Ya, lokal betul. ya. Bahasa lokal. Di dalam penampilan tadi dibuat dalam tuturan atau narasi bahasa Indonesia. Nah, yang membuat naskahnya siapa, Gelar? Yang buat naskahnya saya sama Sensen, Pak. Oh iya ya. Jadi perlu itu dihitungkan Gelar dan Sensen. Kemudian mengenai karena masih terasa belum ini ya, belum mengalir berbahasa Indonesianya kan karena biasa bahasa Sunda Iya, gitu ya. bahasa Sunda, betul. Masih belum mengalir ini. Tapi itu satu alternatif juga. Ya. Memang dulu pernah dicoba di keluarga Giri Harja dicoba ya, Kang Iden itu almarhum itu menyampaikan wayang, pernah bahkan di kampus ISBI dulu STSI menampilkan wayang berbahasa Indonesia. Naskahnya waktu itu Pak Tutun Hatta Saputra ya. Nah, tapi ini kan persoalan habit, persoalan kebiasaan, biasa ngomong bahasa Sunda lalu diindonesiakan, itu punya satu kendala tuturan ya, lidah, mungkin juga diksinya mungkin. Tapi tadi sudah mulai juga ada adaptasi ya. Nah, kemudian sekarang saya mau tanya, kalau menurut Gelar, antara tradisi dan kreasi itu sebaiknya seperti apa, Gelar? Tradisi dan kreasi. Tradisi dan kreasi gitu. Ya, kalau menurut saya, pendapat saya adalah harus berdampingan, Pak, karena di satu sisi tradisi sebagai identitas dari budaya itu sendiri, tapi kreasi juga adalah sebagai menunjukkan bahwa kreativitas, perkembangan kreativitas juga itu, Pak, seperti itu. Oke, jadi biasanya kan ada orang yang berpendapat bahwa tradisi nggak bisa dirubah-rubah gitu ya, atau kreasi tidak melupakan tradisi dan sebagainya. Baik. Kemudian, nah ini daftar pustaka setelah dicek nih, itu yang daftar pustaka berupa karya-karya rujukannya itu juga harus dimasukkan. Oh, di daftar pustaka, Pak. Iya, tapi daftar pustaka, kan daftar pustaka itu berupa ada yang sifatnya tertulis, ada terekam ya. Nah, kalau yang dari YouTube itu kan terekam pasti ya. Gitu. Nah, kemudian yang perlu untuk penyempurnaan, nah Bapak sarankan nih yang mohon maaf rujukan yang terlalu lama itu sebaiknya diganti lah ya. Jadi Pak, yang Pak Atik itu dasar-dasar karawitan itu dulu perlu, tapi mungkin sekarang saya lihat ada rujukan yang dari Pak Lili menulis buku tentang Laras Pelog Salentro sebagai apa gitu ya, ada ya. Nah, itu mungkin bisa jadi ini. Nah, kemudian sayang sekali kalau gambar-gambar yang ada itu, yang ditampilkan itu perlu diberi keterangan supaya informasinya penting. Jadi sebuah tesis itu juga mengandung informasi ya. Ini gambar siapa, koleksi siapa, atau yang motret foto siapa. Foto siapa, bisa saja fotonya bukan foto oleh Gelar, karena Gelar main misalnya. Tapi oleh siapa, fotografer, tahun berapa. Nah, ini penting untuk informasi. Dan di dalam saran, memang ke depannya bentuk-bentuk sajian karya yang seperti ini boleh saja dikembangkan apakah oleh Gelar dan kawan-kawan atau juga oleh penelitian berikutnya atau kreator berikutnya ya. Nah, satu lagi nih Gelar, kalau yang membuat animasi itu siapa tadi? Animasi itu ada Azim. Nah, itu caranya gimana prosesnya? Karena ini karya seni ya, jadi kan tidak tiba-tiba. Jadi si Gelar naskah dulu mungkin ya. Iya, naskah dulu, Pak.
naskah dulu, Naskah dulu. kemudian disampaikan kepada animator Ya, betul. untuk dibuatkan animasinya gitu. Ya, itu betul, Pak. Nah itu tolong jadi ada semacam apa ya, alur gitu, dibuat gambar juga nggak apa-apa. Jadi proses kreatif kamu itu dibikin gitu. Proses kreatif itu ini dulu sehingga runut gitu, sehingga akhirnya menjadi karya Rudi Raseta. Jadi semua berhimpun runut. Kalau dianggap perlu dibuat lebih jelas, saya kira itu lebih baik ya. Gitu. Oke, saya kira itu dari saya ya. Selamat buat gelar. Akhirnya meskipun saya sudah agak lama lupa sebetulnya ini gelar yang mana ya, yang karya mana gitu ya. Tapi pas kamu ketemu, oh iya saya ingat gitu ya. Yang sempat hilang kemana gitu ya. Untung oleh Prof. Endang dipanggil kembali dan bisa menyelesaikan. Saya kira itu saja Prof. Endang sebagai pimpinan sidang. Terima kasih. Selamat ya, gelar ya. Ya. Terima kasih Prof. Arthur. Tadi sudah memberikan banyak masukan ya. Dan dicatat oleh gelar ya. Sudah dicatat, nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing. Baik, selanjutnya kami persilahkan Dr. Suhendi Afrianto untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, ataupun berbagai hal yang bisa memberikan kontribusi bagi bagi penulisan khususnya dan juga karya seperti gelar. Baik, terima kasih Prof. Endang, Ibu Bapak sekalian, Prof. Arthur, Pak Ismet, Bu Sri, Pak Asri. Gelar selamat ya, jadi sudah ada di penghujung dan saya sudah sampaikan melalui WA barusan beberapa catatan yang mungkin bisa diklarifikasi atau tidak setuju gitu ya. Karena catatannya cukup banyak juga, ada 12 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti silakan. Supaya diketahui bersama, saya izin share screen ya, Prof. Endang. Ya, bagus. Sidang. Ya. Saya mohon izin share screen. Nah, seperti ini catatannya, gila. Ya, bagus nih. Lumayan rada euyem ya. Jadi masih ada beberapa tipe dan beberapa peristilahan yang harus dibetulkan. Gelar banyak pisan peristilahan tuh ya. Yang kadang-kadang lebet peristilahan, kadang-kadang juga tidak kontekstual gitu ya dengan apa yang sedang dibicarakan. Tolong nanti dielaborasi lagi aja ya. Ya Pak. Nah, itu sudah ada di WA, silakan nanti kalau tidak terkemot saya bacakan saja. Yang kedua, mohon klarifikasi ulang nih bahwa wayang tapip itu sebetulnya terinspirasi oleh wayang motekarnya Kang Heri. Ya, kita wajib meluruskan. Ya, Pak. Karena sempat jadi polemik juga di Bandung ini, mungkin Prof. Arthur juga tahu ya, Prof. Arthur. Saya kira itu mulai dari wayang motekar gitu ya, yang karya Pak Heri, baru muncul wayang tapip gitu ya. Dan selanjutnya sebetulnya kami pun melakukan eksperimen itu, Prof. Arthur dengan Kang Wawan dan saya sendiri melakukan eksperimen itu apa yang disebut dengan wayang kakufi gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam catatan yang ketiga, karawitan wayang dalam format digital pernah dilakukan sebetulnya dalam wayang kakufi ya. Mungkin bisa dikaji juga sebagai kajian pustaka supaya terhindar dari duplikasi juga, karena itu pernah dilakukan ya Prof. Arthur ya, kita pernah melakukan itu semua. Jadi saya kira silakan dicermati gitu ya. Yang keempat, mohon jelaskan apa yang dimaksud kombisional ini banyak sekali ini ya. Dalam rumusan gagasan ini apakah itu tipe atau memang sebuah peristilahan. Karena kata ini banyak sekali didapatkan. Saya sebetulnya punya KBBI digital ya. Saya coba searching itu nggak ada kata kombisional, ada juga kombinasi ya. Kemudian saya juga search di Kamus Bahasa Inggris Indonesia juga sama gitu ya. Tidak didapatkan istilah itu atau memang saya tidak menemukan gitu. Tolong nanti dijelaskan kalau itu istilah yang sudah baku gitu ya. Kalau belum mohon dicermati lagi karena ada juga pengantar atau kalimat konvensional dalam kurung kombisional. Apakah benar gitu ya? Kalau konvensional sih sudah umum ya. Tapi kalau kombisional saya baru membaca ya di tesisnya Gelar ya.
Tolong itu dicoba diklarifikasi ya, kalau memang sudah ada sumbernya mana gitu ya, supaya nanti orang yang seperti saya nggak tanya-tanya juga gitu ya. Yang kelima, jelaskan pula apa yang dimaksud aspek pertunjukan multidimensional dalam rumusan gagasan isi tersebut. Kan Gilang, Gelar ya. Gelar kan menyebutkan tuh ya pertunjukan yang multidimensional gitu ya. Apakah memang semuanya juga dalam rangkuman karya tugas akhirnya Gelar? Karena kalau tadi yang lihat videonya sebetulnya titik beratnya tetap pada wayang ya. Pada pertunjukan wayang, tetapi unsur musiknya sudah relatif kontemporer gitu ya. Nah ini juga berkait dengan judul tesis. Kan Gelar itu kan judulnya Alih Wahana ya. Sepemahaman saya Alih Wahana itu transmedium gitu. Ya, memang di dalamnya ada transformasi gitu ya. Tetapi yang lebih secara arti yang diterjemahkan ke dalam dari bahasa Inggris kan sebetulnya ke bahasa Indonesia itu jadi alih wahana. Saya contohkan begini. Tarling itu bentuk transmedium atau alih wahana ya, dari bentuk-bentuk gamelan yang ada di Cirebon. Kemudian si tabuhan-tabuhannya itu ditransformasikan atau ditransmediumkan ke gitar dan suling gitu ya. Coba aja periksa ya, tarling itu hampir sebagian besar bunyi-bunyi atau motif-motif melodinya itu hampir sebagian besar ya transmedium dari gamelan ke gitar gitu ya. Apakah seperti itu? Karena kalau yang dilihat dari tadi video, sebetulnya saya lebih cenderung karya Gelar itu memang apa ya, karawitan wayang kontemporer gitu ya, karena jajarnya juga kan tidak mengikuti jajar konvensional kan gitu ya. Apakah nanti juga perlu dijelaskan? Nah ini juga harus ada keterangan atau uraian atau narasi yang menjelaskan tentang sisi kekaryaan itu gitu ya. Oke, nomor 6. Masalah digitalisasi itu apakah yang dimaksud dengan nah ini sudah ya tadi ya. Oke, nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud kerangka estetik non seni. Nah, gitu ya. Padahal kalau berbicara estetik itu ya lebih dekat dengan kegiatan seni gitu ya. Tetapi di Gelar di situ ada juga kalimat kerangka estetik non seni. Apakah itu hanya kesalahan mengetik atau memang ada? Halaman berapa, Pak? Saya lupa lagi halamannya ya. Pokoknya ada tentang kerangka estetik non seni. Saya lupa lagi, mohon maaf. Kemudian ada kecenderungan videografis mempertegas kekaryaan ini. Pertanyaannya, apakah ini karya musik atau film? Mungkin perlu dijelaskan titik beratnya agar fokus pada kekaryaan yang dituju, terutama untuk kepentingan TA ya. Kan di situ ada ya di dalam rumusan gagasan isi kalau tidak salah ya. Ada kecenderungan videografisnya lebih diberi tekanan gitu ya. Padahal sebetulnya Gelar itu mencoba bereksperimen dengan musik yang non konvensional, yang lebih dekat-dekat. Bagaimana Alih Wahana itu mencoba mendorong musik tersebut digunakan hampir sebagian besar dengan perangkat DAW kan begitu ya? Iya betul. Jadi agak bias juga gitu kalau baca kalimat itu ya. Oke, nomor 9. Dalam tabel 2 ada pemetaan wujud karya seni halaman 17 ya. Kedudukan, tema cerita, orkestrasi gamelan, orkestrasi musik, musik digital, dan videografi itu sejajar ya. Nah, betul kan? Sejajar tuh posisinya tuh. Apakah karya Ludira Seta ini menggarap itu semua atau hanya melakukan alih wahana sebagaimana judul tesis? Ini juga harus hati-hati ya. Dan mohon dijelaskan lebih lanjut. Istilah yang diberi tanda kuning apakah itu berbeda atau sama juga memerlukan penjelasan. Orkestrasi gamelan, gamelan itu orkestra ya. Ada juga orkestrasi musik, ada juga musik digital ya. Jangan sampai nanti redundant padahal barangnya itu juga. Gitu. Tolong nanti dijelaskan ya. Nah, kemudian nomor 10 ada keterangan alih warna itu merupakan model dan cara berpikir teoritikal.
Apakah yang dimaksud dalam karya T.A. Ludira Seto itu hampir sebagian besar teoritikal atau praktikal? Mohon dijelaskan. Sesungguhnya gelar itu sudah masuk ke disiplin praksis kan ya. Teorinya kan sudah ada kan, sesuai yang dirujuk di dalam tesis karya ini, betul nggak? Betul. Padahal gelar itu sesungguhnya mempraktekkan apa yang diteorikan, ya, terutama di dalam alih wahana itu, gitu ya. Nah ini jangan juga terjebak gitu. Oke, pada tabel 4 tentang konsepsi teori penciptaan garap halaman 32 sama sekali berbeda dengan konsep pada tabel 2 halaman 17. Padahal itu korelasinya ada loh. Ya, mungkin perlu penjelasan karena hal ini merupakan konsep yang gunakan dalam tesis karya ini. Ini konsepnya kan di situ. Ya, yang disebut alih wahana dan kreativitas itu kan di situ pada tabel-tabel itu. Karena itu kan kerangka berpikir kita ya. Ketika karya itu digulirkan gitu. Tolong diselaraskan ya gelar ya. Siapa? Jadi ada beberapa tabel yang agak kurang selaras juga, ini bisa jadi kontradiktif gitu ya. Nah, oleh karena itu muncul juga pertanyaan nomor 12 ya. Setiap pembuatan konsep yang disampaikan dalam bentuk tabel mohon disinkronkan karena substansinya relatif sama. Ada tabel 2, 4 dengan 5 kalau tidak salah itu relatif sama itu. Nah, tapi gelar secara konsep rangkanya jadi berbeda-beda juga gitu ya. Esensinya terutama saya menangkap esensinya jadi berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah di tabel 2 ya. Di tabel 2 itu kata kuncinya. Karena itu yang akan mencoba menjelaskan pada tabel-tabel berikutnya. Kan kerangkanya harus dari situ juga. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya catat, saya berikan. Silakan kalau ingin mengklarifikasi ataupun menyanggah gitu ya, ataupun menjelaskan itu ada di gelar. Silakan gelar. Terima kasih, saya tutup dulu ini. Ya, ada 12 tadi ya poin catatan dari Pak Dr. Suhendi. Nah, silahkan gelar mana yang akan disanggah, mana yang akan diterima. Mangga. Dari 12 poin itu paling ya semua itu saran juga untuk apa? Untuk tesis saya lebih baik gitu Pak. Cuman untuk penjelasan paling untuk di aspek pertunjukan multidimensional. Jadi kan tidak hanya secara wujud karya gitu, tidak hanya musiknya aja gitu. Jadi ada dari segi lightingnya, segi LED, segi cerita, segi pertunjukan orang. Jadi suatu karya utuh gitu multidimensional mungkin dari situ. Terus untuk apa? Yang mana? Ayo. Bentar, Pak. Surtuing murunya. Jadi liur. Oh, paling yang kondisional paling Pak, karena waktu itu lihat tulisannya Pak Benjon yang terjemahan dari Pak Margaret E. Boden itu juga. Jadi dia nulisnya itu kondisional mungkin karena tapi di KBBI memang tidak ada gitu. Nah, itu paling sarannya diganti aja gitu apa gimana Pak? Ya, gini. Karena bukan hanya di KBBI, saya ngecek juga di kamus Inggris Indonesia juga nggak ada. Saya tulis kondisional gitu ya, nggak ada juga gitu. Yang muncul itu kondisional justru. Ya. Berarti jadi kombinasional mungkin ya. Nah, harap hati-hati juga gitulah. Harap hati-hati karena tidak semua istilah itu juga bisa dipakai gitu ya. Jadi ada kaitannya sebetulnya secara konteks ya dari peristiwa gitu ya. Nah, kalau melihat dari fenomena itu mungkin lebih cocok kondisional. Kalau kondisional saya baru dengar juga. Iya, betul. Ya. Kondisional mungkin ya. Atau kombinasional gitu. Kondisional kalau kombinasional juga nggak ada, adanya kombinasi ya. Karena kombinasi. itu kan sifat kerja gitu ya. Kata kerja mohon maaf. Ya, jadi oleh karena itu harus dicermati juga ya. Jadi jangan sampai nanti kita mengutip
kalimat atau istilah yang sebetulnya agak berbeda atau jauh pengertiannya dengan apa yang kita tuju, kita maksud. Oke, gitu Gerlar ya. Ya, Pak. Ya, kalau yang lainnya memang itu merupakan bagian dari koreksi, silakan nanti disesuaikan karena sayang gitu ya. Ya, Pak. Kalau memang itu yang seharusnya sesuai dengan pikiran kita, tetapi ketika menuangkan ke dalam narasi-narasi atau teks-teks di dalam uraian skripsi itu tidak sama gitu. Terutama Bapak mengkritisi yang tabel ya, yang tabel itu tolong dilihat lagi ya. Karena itu kan cara berpikir kita ya, kerangka berpikir kita gitu ya. Untuk mencoba menyampaikan kepada siapapun bahwa inilah cara berpikir kita dalam bentuk tabel-tabel atau kerangka-kerangka yang memang harus dipahami juga. Saya kira begitu Prof. Endang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhendi telah memberikan banyak masukan-masukan ya. Nanti tinggal gelar mana yang memang kalau yang namanya masukan-masukan kan memberikan kontribusi untuk perbaikan lebih bagus lagi tulisan. Oke, selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Ismet selaku pembimbing. Enggak, ini proses pembimbingan. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya juga tidak mungkin saya harus juga mengulas tentang masalah-masalah apa yang disebutkan oleh Prof. Arthur dan Pak Suhendi itu memang betul agak segaris lurus dengan apa yang pernah saya sarankan juga sama Gelar gitu. Jadi pada prinsipnya ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki, terutama juga tentang model-model peristilahan. Namun yang tadi juga perlu saya garis bawahi juga, memang betul kalau Gelar tadi mengatakan bukan konvensional, tapi karena saya kebetulan juga ini lagi membaca tentang teorinya Margaret Bowden, ada three road of the surprise of the three form of the creativity. Yang pertama itu kombinasional, yang kedua exploratory, dan ketiga transformasional. Nah, itu mungkin konteks ini yang harus menjadi catatan Gelar ya nanti untuk kita bicarakan, karena saya melihat ada memang betul kalau konvensional itu tidak ada, tapi kalau kombinasional dan transformasional itu ada di sini. Mungkin kita harus mencatat untuk menjelaskan kembali betul. Sarannya dari Pak Suhendi. Dan terutama kalau menyangkut tentang persoalan-persoalan yang sifatnya tadi dalam tanda kutip abu-abu, mungkin juga kita harus melihat juga pendekatan-pendekatan, ada teks yang mengarah kepada praktik filmis misalkan seperti itu ya. Apakah memang nanti kemungkinan juga menggunakan prinsip-prinsip scoring yang bisa digunakan gitu ya. Dan juga saya melihat bahwa notasi untuk penekanan kan ini sifatnya juga di dalam konteks musikal seperti yang ditanyakan dengan Prof. Arthur tadi, tentunya juga harus ada penjelasan-penjelasan yang agak lebih substansial ke arah musikal gitu ya, seperti karena tadi kan ini sebetulnya kalau dilihat karya Gelar itu secara musikal memang ada kemiripan dalam hal tertentu, tapi ketika lihat ada sesuatu hal yang memang di luar kecenderungan umum seperti itu. Nah, nampaknya ini sesuatu hal yang memang harus kita pahami juga, atau setidaknya kita harus duduk bersama untuk menjelaskan kembali apa itu kemungkinan-kemungkinan secara musikal yang bisa menjadi keuntungan ketika kita, kan tadi ada sifatnya efisien dan efektivitas dan lain-lain, dan juga ada sifat bahwa musik ini harus menjadi alternatif ya, bukan opsi kreatif tapi menjadi alternatif lain, kata Prof. Arthur itu seperti itu. Nah, ini juga harus menjelaskan kembali ya Gelar. Terus yang ketiga juga ada di sarannya kita memang ada agak luput biasanya kalau waktu tahun-tahun kemarin tesis itu harus ada kesimpulan dan saran, nampaknya ini juga belum kita masukkan karena memang kalau saran ini menjadi sebuah alternatif lain, kemungkinan aspek-aspek yang dikatakan sama Prof. Arthur tentang entrepreneurship juga bisa yang menjadi sesuatu yang
pilihan lain tentang apa kreativitas ini gitu ya. Karena saya melihat juga sekarang banyak ya mahasiswa-mahasiswa karawitan yang merambah ke proses-proses digitalisasi seperti ini gitu. Nah, kalau ruang tadi mungkin karena memang dengan berbagai situasi pandemis waktu itu, gelar tentu banyak keterbatasan ya. Ya, betul. Di dalam proses, di dalam apapun ya, kompleksitasnya terlalu tinggi waktu itu. Makanya dia sempat rest dan sempat berhenti, meskipun tidak frustasi ya. Mesti saya apresiasi juga gitu. Akhirnya dengan dorongannya Prof. Endang berani maju juga gitu. Jadi ya terima kasih tuh sama Prof. Endang, gelar bisa semangat. Saya tidak menyangka kalau waktu kemarin daftar pagi-pagi ke rumah dan langsung dapat jadwal sidang, itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Dan tak kalah pentingnya nanti kita harus mengurut lagi tentang glosariumnya gitu ya. Oh ya. Karena ini pasti banyak menyangkut tentang informasi-informasi istilah yang berhubungan dengan kebaruan yang dibuat sama gelar. Jadi glosarium itu bukan hanya merunutkan persoalan-persoalan istilah secara alfabetis, tapi juga orang harus mengerti apa artinya perubahan dalam skala ahli wahana itu. Jadi kalau tadi kan Pak Suhendi udah sangat jelas mencontohkan tentang tarling ya seperti itu. Itu jelas dari transmedia itu sudah memungkinkan. Karena di sini ada kebaruan ketika kita misalkan menjelaskan sebetulnya ini kebaruan apa sih, dimensi apa yang dipresentasikan gelar dalam kontekstual seperti ini. Nah, jadi itu harus menjadi temuan gelar dalam pencapaian karya ini sebetulnya seperti itu. Kita coba akan diskusikan bareng-bareng ya. Mudah-mudahan kita bisa mencari peluang-peluang untuk bisa menjadikan tulisan dan karya ini lebih sempurna lah begitu. Terima kasih Prof. Arthur dan Pak Suhendi atas masukannya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari Pak Ismet selaku pembimbing ya sudah memberikan masukan dan gelar sudah catat ya semuanya. Sudah. Ya. Terakhir ada satu lagi ini pembimbing. Kami persilahkan Ibu Dr. Sri Rustianti. Ya. Baik, terima kasih Prof. Endang selaku sebagai pimpinan sedang. Ya, hatur nuhun Pak Suhendi, Prof. Arthur, dan Pak Ismet. Saya sendiri juga sebagai pembimbing kedua ya, Mae. Yang sebagai Mae, dan gelar di sini lebih banyak ya karena kompetensinya lebih mendekat dengan Pak Ismet yang sesama musik ya. Jadi saya di sini hanya memberikan tidak banyak memberikan kontribusi di dalam penulisan tugas akhir ini. Yang pertama saya ucapkan selamat pada gelar yang sudah mempertanggungjawabkan dari karya dan tesisnya ini. Dan saudara gelar sudah mendapatkan gelar nanti setelah ini ya, mendapatkan gelar magister ini ya. Gelar mendapatkan gelar ya. Hingga saat ini sudah mempertahankan, mempresentasikan dari karya, dan kami mengapresiasi ya apa yang sudah disampaikan oleh gelar ya di sini sebagai penciptaan yang mempunyai tugas yang cukup berat karena selain memikirkan, mempertahankan dari draft tulisan tesisnya juga membuat karya. Nah, membuat karya ini kan butuh waktu, tenaga, bahkan finansial, dan bekerja sama dengan tim itu tidak mudah gitu ya. Bekerja dengan banyak orang itu tidak mudah. Tapi kalau kita membuat skripsi tesis itu kan kita bekerja sendiri, itu tergantung bagaimana kita. Tetapi saya melihat gelar sudah mempertanggungjawabkan tugas akhirnya, baik bekerja dengan tim sukses ya. Dilihat dari karya, kita semua tadi melihat karyanya sangat luar biasa, di mana bisa menggabungkan ya dari judulnya itu apa tadi Ludiraseta, kalau di Solo namanya Ludiroseto ya Bu ya.
Kalau di Bandung, kalau di Sunda Ludiraseta gitu ya. Alih wahana garap musik. Jadi di sini betul tadi sudah terjadi diskusi alih wahana gitu. Tapi sebenarnya alih wahana itu bisa ya menggunakan istilah. Ada istilah yang mungkin bisa nanti kita tinjau ulang ya. Nanti sama-sama diskusi dengan pembimbing nanti bisa menggunakan kata ekranisasi. Ekranisasi itu merupakan transformasi karya, itu bahasa yang digunakan dari sastra ke film. Nah, barangkali mungkin bukan alih wahana, bisa ekranisasi ya, untuk bagaimana gelar ya bisa membuat antara seni rupa, di mana dengan menggunakan medium seni seni rupa itu dari wayang golek, kemudian dari seni musiknya, kemudian dari pertunjukannya, jadi melebur jadi satu. Bukan dilihat sebagai itu musik, bukan dilihat itu sebagai pertunjukan wayang golek, tapi itu merupakan kompilasi ya, sudah melebur dari seni sastra, seni pertunjukan, seni rupa, dan itu juga tidak mudah gitu loh. Semuanya melebur menjadi satu gitu. Jadi kalau mungkin saya dari seni pertunjukannya, ini memang kerja besar, kerja berat, di mana gelar bisa menyatukan kapling-kapling tiga dimensi itu menjadi karya yang utuh, yang judulnya alih wahana ya, dari sastra, kemudian dengan memanfaatkan idiom-idiom baru karena memanfaatkan teknologi media baru, terus kemudian fenomenologi, mengangkat kondisi pandemik. Ini juga merupakan hal yang sangat-sangat luar biasa ya. Kami mengapresiasi karya gelar yang secara karya kami mengapresiasi dengan baik, dan secara tulisan-tulisan tadi Prof. Arthur, Pak Hendy, Pak Ismet juga banyak memberikan arahan, itu menjadi catatan bersama nanti sama-sama ya. Memang tulisan itu kalau dibaca, kalau udah disampaikan orang lain itu ada temuan, karena ada jarak ya, hal yang harus diperbaiki lagi. Nah, ini akan menjadi kesempurnaan, selain karyanya bagus juga tulisan dari tesisnya juga bagus. Ini tentu menjadi harapan Prof. Endang sebagai Direktur Pasca Sarjana, alumni-alumninya itu selain karyanya bagus juga tesisnya kalau sudah dibaca orang gitu tuh, itu bisa bisa dijadikan referensi ya untuk adik kelas, baik itu untuk mahasiswa S1, kemudian teringat oh yang nulis tentang ekranisasi atau alih wahana itu ada. Nah, itu makanya perlu ya revisi-revisi masukan dari Pak Suhendi yang cukup expert ya dari apa yang disampaikan tadi, begitu juga Prof. Arthur, bahwasanya tadi juga disampaikan, kamu menyampaikan bahwasanya tradisi dan kreasi itu berdampingan ya, bukan merupakan dikotomi, tetapi saling ya. Idiom-idiom baru itu bisa bisa terinspirasi dari yang tradisi, soulnya tetap terjaga, tetapi medianya, bentuknya itu yang terus di-create mengikuti perkembangan zaman. Kalau nggak di-create tentu akan ditinggalkan oleh ditinggalkan oleh anak milenial gitu. Kalau wayang golek disajikan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hendy, oleh Prof. Arthur, kalau wayang golek ditampilkan seperti itu akan ditinggalkan oleh pendukungnya. Tetapi di sini ada upaya-upaya resiliensi ya. Resiliensi itu ketahanan budaya. Gimana produktivitasnya dan kreativitas dari seni tradisi itu perlu terus ditingkatkan terus untuk peremajaannya, rejuvenasi ya, peremajaan baik itu melalui cerita, baik itu melalui musiknya, baik itu melalui properti yang lain dan sebagainya. Itu menjadi tantangan untuk seniman-seniman yang muda. Itu saja Ibu selaku pembimbing 2, nanti insya Allah kita atas masukan dari Prof. Arthur, Pak Hendy, nanti dengan pembimbing 1 insya Allah kita nanti sama-sama merapat. Karena kemarin waktunya mepet ya, sehingga Ibu datang sudah ada schedule, jadi memang tidak punya banyak waktu untuk temuan-temuan yang disampaikan oleh Pak Hendy dan Prof. Arthur, nanti kita sama-sama eksekusi. Begitu saja Prof. Endang atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dr. Sri
Sriyanti, Sri Rustianti. Bapak Ibu, nanti nasi merah. Ya, ini gelar ya. Saya selaku di sini kan pimpinan sidang tidak akan memberikan pertanyaan, tetapi masukan sesuai dengan ini ya, apa yang gelar tulis di latar belakang itu kan satu, perkembangan teknologi pada ranah konvensi seni tradisi hingga kontemporer. Jadi teknologinya ini ya. Kemudian perkembangan bentuk kreativitas daerah Wayang Jawa Barat, oke. Penggunaan teknologi digital untuk mengolah sumber bunyi tradisi, oke. Musik elektronik sebagai penunjang untuk mengabstraksikan ide secara personal. Kemudian di rumusan gagasan sudah jelas, selain tadi perwujudan wayang golek itu ada tema dan cerita, kemudian ada orkestrasi gamelan, orkestrasi musik, musik digital, dan virtual. Tapi saya tidak melihat dalam tulisan ini secara metodologi gelar mengungkapkan proses ya. Proses kreatifnya itu kan baru seninya ya, garap seninya dengan tadi ada kolaborasi, ada Larsma Denda, ada musik, bagus ya, itu ada seperti ada Gending Karswen ya, semua diungkapkan dengan lagu. Tetapi metodologi dari garapan menuju ke digital belum ada. Padahal ini kan melalui proses take video, kemudian juga editing, kemudian tadi ada zoom, ada long shoot, ada extreme shoot, saya lihat ya. Cuman ada beberapa yang pengambilan editingnya belum apik, ada wayang tapi ada juga yang berdiri ningalikeun gitu ya. Jadi ada wahana, itu kan dua wahana media yang berbeda, tetapi ketika disatukan menjadi garapan, ini kan akhirnya garapan video ya, karena tadi di sini ada virtual, di sini ada yang gelar tuliskan. Jadi nanti harus dituliskan juga ketika menggarap ini ada proses itu. Kenyataannya kan ini bukan pertunjukan langsung kita melihat secara visual ya, visual nonton gitu, tetapi kita semua melihatnya ini secara virtual dengan proses digital. Platformnya beda. Oleh karena itu nanti lebih dilengkapi lagi, karena ketika orang akan membaca tesisnya gelar, ini kan tesis hasil dari proses editing, betul nggak? Betul ya. Jadi tinggal ditambahkan itu agar lebih oh benar ini proses editing, karena kita para penguji nggak menonton langsung. Perjalanan ini kan disajikan untuk penguji kan, ya, untuk dinilai. Oke. Yang kedua betul tadi Prof. Arthur, gambar-gambar tidak ada keterangannya, jadi aneh gitu. Padahal gambar-gambar di situ memperjelas keterangan dari gelar supaya jelas, oh gambar ini tuh apa. Tapi kalau nggak ada keterangannya jadi nggak lucu juga ya. Kemudian juga betul glosari ya, saya sudah ini tapi tadi sudah disebutkan juga oleh Prof. Arthur. Dan ada tulisan seperti ini. Kita tahu bersama. Nah, ini kan pembaca disuruh kita tahu bersama kapan? Mungkin yang baru baca teuing atuh gitu ya. Jadi jangan kita tahu bersama gitu kan. Nggak mungkin semua orang tahu tentang apa yang dituliskan atau dipergelarkan oleh gelar ya. Nanti ada di halaman saya nanti beritahu. Nah, mangga nanti ditulis di ini lagi, didiskusikan dengan pembimbing. Kalau ini tadi berbentuk film, dan memang film ini ya. Jadi karya Ali Wahana itu yang memang di sini gelar jadi banyak apa ya, energi. Satu, energi untuk membuat konsep garap. Dua, dialihkan tadi dengan media garap, kolaborasi dari wayang golek, kemudian pertunjukannya tadi kan menggarap musik dan lain-lain. Yang ketiga kan garap menjadi pertunjukan digital. Nah ini kan ini baru ya. Saya pernah bikin ini dengan Ega Robot Ritatila bulan Agustus kalau nggak salah. Nanti silakan yang edit TVRI. Jadi Mbak Dina. Jadi ada editing yang apik, nanti bisa dilihat ya. Nah, mangga saya kira itu. Terima kasih kepada para dewan penguji ahli, para pembimbing yang telah dengan telaten ya untuk
tentu saja membaca, kalau penguji ahli membaca detail sehingga banyak masukan-masukan, dan juga Pak Ismet dan Bu Sri yang telah membimbing, akhirnya gelar bisa maju ujian. Nah, saya kira kita para penguji pindah dulu ya. Prakteknya pindah room ya. Ya, break room, masuk break room sama Iki. Ya, Iki tolong kita masuk ke